Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jodoh yang dicintai langit. Emang ada? Nah sekarang aku mau bertanya lagi sama Ustadz Syam, izin bertanya Ustadz. Iya. Ustadz katanya nih ya ada yang bilang kalau jodoh itu sudah ada dari saat ruh kita belum ditiupkan ke dunia. Emang benar seperti itu Ustadz? Betul. Oh boleh silakan menjelaskan nih kalau gitu. Baik. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, serta jamaah di studio, serta jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Al-Quran Suratul Furqan ayat 74 dan 75 sampai dengan 76 tentang doa bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasangan dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun kita. Lalu pertanyaannya, jodoh itu kan sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya jodoh itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus takdir kita ini ada yang bisa kita usahakan, ada yang memang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun usaha kita. Artinya manusia itu makhluk yang lemah. Manusia ini tugasnya hanya berusaha, menentukan hasilnya manusia tidak mampu itu. Hasilnya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau pertanyaannya jodoh sudah ada dari saat ruh kita belum ditiupkan ke dunia. Apakah benar seperti itu? Betul. Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun, bukan kita yang lahir 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Al-Qalam, telah memerintahkan kepada pena ini, kalau bahasa kita pena, untuk menuliskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu Allah Maha mengetahui. Tapi bagi kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah menentukan tapi manusia masih diberikan kebebasan untuk berusaha. Makanya ada pahala daripada berusaha tersebut. Bukankah kita pernah mendengar ada orang yang mati syahid dunia wal akhirah? Siapa itu? Orang yang mati syahid ketika dia ikut berperang berjihad fisabilillah lalu meninggal syahid di medan perang dan dia karena Allah Subhanahu wa taala syahid dunia akhirat. Ada orang yang syahid dunia saja. Siapa? Ikut berperang sama Nabi tapi ternyata itu bukan karena Allah. Kelihatannya syahid di dunia tapi akhirat enggak. Ada orang yang syahid akhirah. Siapa yang syahid akhirah tersebut? Orang yang syahid akhirah dia tidak ikut berperang tapi dapat pahala syahid. Salah satu di antaranya orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala lalu tidak menjadikan cinta tersebut ke arah maksiat. Tidak arahkan ke arah maksiat. Lalu dia memendam cinta ini sampai dia mati. Subhanallah. Dia sampai dia mati, maka hitungannya dia bisa jadi mati syahid. Maka orang yang berusaha mencari jodohnya, tidak ketemu lalu dia mati, itu mati syahid itu. Jadi jomblo fisabilillah. Jomblo di jalan Allah. Orang yang mencari jodohnya tidak ketemu-ketemu. Ternyata memang Allah takdirkan dia tidak berjodoh di dunia. Maka dia selama dia menjaga dirinya. Selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ungkapkan daripada perasaannya kepada orang tersebut. Sampai wafat. Maka dia terhitung syahid akhirat. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak syahid di medan perang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ikut berperang. Tapi meninggal dunia karena kerinduan yang
mendalam, cinta yang mendalam setelah meninggalnya baginda Nabi SAW. Dari sini kita diberikan gambaran bahwa orang yang mencintai orang lain karena Allah lalu tidak mengarahkan kepada maksiatnya, maka dia termasuk syahid fi sabilillah di jalan Allah, hitungannya hitungan akhirah. Jodoh sudah ditentukan sebelum langit dan bumi diciptakan, akan tetapi manusia tugasnya adalah berusaha. Masya Allah. Jadi jodoh, rezeki, maut semua ada di tangan Allah. Tuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Sekarang aku mau bertanya dengan Ustadz Maulana. Ustadz Iya, Maulana, izin bertanya. silakan. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Apa tuh? Jadi aku kan nggak tahu nih ciri-ciri atau bentuk jodoh yang dari langit itu seperti apa. Ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya. Terus ada tanda-tandanya enggak? Kalau Ada misalnya nggak dia ada di tanda-tandanya? sekitar kita, ada sinyalnya Oke. gitu enggak ya? Ada sinyalnya Terus nggak? gimana caranya supaya kita bisa segera dipertemukan Oke, dengan baik. jodoh? Jadi ada 3 pertanyaannya. Ya. Bagus sekali. Silakan Ustaz. Izin Bunda dan Ustaz Sams dan semuanya. Jodoh dari langit. Ada nggak tanda-tandanya? Yang jodoh dari langit itu gimana sih? Gimana jodoh dari langit? Apakah ada ciri-cirinya, tanda-tandanya? Dan bagaimana supaya kita berjodoh dengan jodoh yang pilihan langit? 3 pertanyaan muncul. Yang pertama, harus saya sampaikan, jodoh dari langit itu yang seiman dan sekupu. Ulangi. Karena mohon izin, kaitannya seiman karena pernikahan jodoh itu adalah syariat. Jodoh itu syariat. Ingat ya, keinginan pertama nafsu. Keinginan kedua akal. Keinginan ketiga hati. Nah, itu. Jadi kalau mau, Pak, makanya lihat dulu wajahnya, cantik. Ya itu. Banyak utang, mundur. Berarti tidak bagus. Cantik, gak ada utang, bagus. Nah, sudah selesai dulu ya. Mapan kan? Yang jadi cantik mapan. Maju lagi. Ternyata keluarganya bermasalah. Nah, berarti mundur lagi. Ada satu cewek lagi. Dia cantik, dia tidak masalah. Mapan maksudnya, kemudian keluarganya baik-baik. Maju. Beda agama. Berarti tidak bisa. Lalu ternyata keempat-empatnya ada. Maka cari lagi. Sekupu enggak? Kalau tidak sekupu kan bahaya. Maka tanda-tandanya, jadi seiman sekupu. Tanda-tandanya adalah merasa tenang. Tenang di dekatnya. Merasa tenang dekatnya, Tidak merasa terbebani. nyaman. Dan gimana caranya supaya bisa? Iya, gimana caranya? Mau tahu caranya? Mau tahu, Ustaz. Satu caranya. Apa tuh? Buat di rumah caranya adalah salat sunat istihara. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jadi yang pertama harus seiman, sekufu, dan supaya didekatkan sholat sunnah istikharah. Masya Allah. Sekarang izin bertanya dong dengan Ustazah Lulung. Ustazah izin bertanya. Kakak Betari yang CCM cantik-cantik manja. Cece. Nah, adakah cara supaya Apa tuh? kita menjadi jodoh yang dicintai oleh langit? Kalau Masya biasanya kan kita ngomongin orang lain, nah ini untuk diri kita sendiri supaya Kitanya menjadi nih. jodoh yang dicintai langit gitu. Karena kan Oh. aku sendiri juga kepengen gitu Ustazah, Iya, laris iya. manis dunia dan akhirat. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Pahalanya ngumpul. Amin. Ya, Amin, silakan Rabbal penjelasannya Alamin. Ustazah. Ya mohon izin Ustadz, guru-guruku dan juga jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngomongin jodoh biar kita ini laris manis. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Gimana caranya? Pilihlah aku jadi jodohmu. Yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Itu kalau kita nyanyi. Tapi gimana caranya biar kita ini dicinta oleh jodoh ketika itu benar-benar datang dari langit dan pilihan langit dan dicinta oleh langit. Yang pertama, luruskan niat kita. Nikah tuh untuk apa? Kalau cuman gara-gara persaingan, gara-gara pelarian gak akan awet. Tapi niatnya adalah karena Allah Subhanahu. Semua karena Allah. Gitu. Kalau udah karena Allah, insya Allah niat kita lurus. Yang kedua, lakukan perbaikan diri kita. Kalau kita ini kepengen dapat yang terbaik, pantaskan diri kita pemirsa. Pengen baik,
Baik dulu sama orang lain. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, pasti kamu dapat yang baik juga. Allah itu maha adil. Insya Allah kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rayu Allah, rayu. Kenapa? Allah yang memiliki segalanya. Allah tuh yang kasih kita segala-galanya. Allah maha kaya. Mau yang ganteng tinggal berdoa. Mau yang cantik tinggal minta sama Allah. Apa yang tidak bagi Allah? Sholat istihara tadi guru kita udah ucapkan ya kan. Sholat tahajud belum lagi, apalagi. Berdoa sama Allah. Habis berdoa jangan pakai nyanyi kalau doa ya. Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik hati. Kalau suaranya banyak amat ya kan. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah. Perbaikan diri, muhasabah apa nih kekurangan diri ya Allah. Kemudian ladiskan niat dan juga kita perbanyak relasi. Banyakin teman. Banyak teman, banyak saudara, banyak yang doain. Ini kayak banyak nih jemaah nih teman-teman semua nih ya. Kalau kita banyak teman, banyak yang doain gak Bu? Pemirsa, kalau kita banyak teman, banyak yang doain gak? Banyak. Jadi kita harus merayu Allah. Artinya apa? Doa kepada Allah yang banyak. Dan jangan terlalu banyak kriteria di dalam diri kita. Pokoknya tuh cowok harus begini, harus begini. Gak bisa kan apa? Cocok bagi kita, belum cocok, belum tentu cocok bagi Allah. Tapi kalau cocok bagi Allah, udah pasti cocok untuk kita. Jadi Allah, Allah, Allah. Dan jangan mempersulit diri sendiri. Dan gimana dengan minta bantuan orang lain? Nasihat. Kita tahu ayah kita, ibu kita berumah tangga bertahun-tahun. Kita minta nasihat dari orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita lebih pengalaman. Ada mereka udah 5 tahun, udah 10 tahun, bahkan udah 50 tahun. Minta nasihat dari orang tua. Jadi jangan pernah jauh daripada orang tua kita. Jadi perlu bantuan dari orang lah. Apalagi dari orang tuh. Dari ibu dan mbah. Ibu dan mbah. Gitu. Kalau nggak punya ibu bapak gimana? Nanti kita akan kupas tuntas setajam golok. Oh salah ya. Nyatakan niat kita secara langsung. Terus berdoa, ya Allah, ya Robbi, aku tahu engkau dapat menghapus apa-apa sesuai kehendakmu. Kau tetapkan apa-apa sesuai kehendakmu. Artinya apa dalam Quran? Yamhullahu ma yasa'u wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Misal mungkin ada ketetapan Allah tadi dinyatakan oleh guru kita. Ketetapan yang baik adalah diberikan jodoh. Ada gimana ketetapan yang baik? Biar diberikan yang terbaik. Takutnya dikasih nggak baik. Pas kita doa Allah kasih kita yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hati yang lapang. Pokoknya jodoh itu menurut Allah bukan menurut kita. Karena kalau menurut kita itu tadi guru kita dinyatakan tadi nafsu. Apalagi tadi tuh hanya nafsu, hanya kesenangan. Tapi kalau kita minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa ja'alna lil muttaqina. Ah itu pemirsa di rumah pasti hafal. Apalagi sambil nyetrika ya kan. Sambil lempit pakaian. Bunda-bunda soleha Masya Allah deh. Mudah-mudahan kalau kita udah benar-benar perbaikan diri. Pantaskan diri kita dapat jodoh dari langit. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan apa yang kita inginkan. Dan ingat pemirsa. Pemirsa. Wah ini kayak lagi mojok nih. Kalau kita ngomongin masalah jodoh itu susah-susah gampang. Maka dibilang dalam kitab yang tentang takdir. Jodoh, maut, rezeki. 1, 2, 3 jodoh, maut, rezeki. Allah yang atur. Masya Allah. Jangan ngatur Allah. Jadi yang paling lengket di aku sih memantaskan diri ya. Karena laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitu pun juga sebaliknya. That's right. Terima kasih Ustaz Boleh dulu duduk. penjelasannya. Boleh tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Jamaah. Pada mau nanya kan? Pada mau nanya? Yaudah yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini ada pertanyaan dari sosial media Islam itu indah dulu ya. Dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang tua menjadi contoh bagi diri kita. Contoh orang tuanya dermawan, pasti anaknya juga ikut dermawan. Tapi gimana ya caranya agar kita mendapatkan jodoh yang seperti itu? Kadang kalau kita ngikutin ego malah nggak dapet. Wah Masya Allah. Gimana nih Ustaz Syam penjelasannya? Kalau misalnya ngikutin orang tua nih, orang tuanya dermawan jadi
jadi harus nyari yang dermawan gitu. Malah nggak dapet ujung-ujungnya. Gimana? Makanya kan ada nasihat ulama, menjadilah lelaki baik sampai anakmu nanti kalau ditanya mau jodoh yang seperti apa. Pokoknya nggak muluk-muluk yang seperti papa aja gitu. Itu artinya bapaknya udah jadi orang baik. Kita semua pengennya pasti ketemu dengan orang baik. Pengennya ketemu sama orang baik. Tapi kalau ditanyakan kalau begitu nanti nggak dapat pasti dapat. Makanya dikatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Sebelumnya al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Janji Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki diri supaya Allah pertemukan juga kita dengan seseorang yang baik. Perempuan memperbaiki diri dipertemukan dengan laki-laki yang baik, laki-laki memperbaiki diri dipertemukan dengan perempuan yang baik. Tapikah kalau misalnya ada orang ternyata jodohnya tidak baik, apakah itu menyalahi takdir Allah? Tidak. Tidak baik menurut kita tapi bisa jadi baik menurut Allah. Misal suaminya rajin sholat, ternyata ketemu perempuan kok nggak sholat perempuannya. Bisa jadi itu baik menurut Allah. Kenapa? Jadi ladang pahala berdakwah bagi si laki-laki tadi. Sama dengan perempuan, ternyata dia ahli sedekah si perempuan. Dia pengen ikut bapaknya, punya suami ahli sedekah juga. Pas ketemu menikah ternyata pelit suaminya. Bisa jadi itu ladang sabar bagi si perempuan. Maka semuanya baik jikalau diarahkan kepada yang baik, yang jelas. Atas dasar apa dia menikahinya? Atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, maka menurut manusia bisa jadi buruk, tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik. Tapi kalau atas dasar ego sendiri, kita doang yang melihatnya baik, maka bisa jadi menurut Allah itu tidak baik. Makanya standarnya standar apa? Standarisasi Allah Subhanahu wa taala, standarisasi ilmu. Kayak kata Ustazah Lulung ya, semua karena Allah. Masya Pecah dah Allah. suaranya, pecah. Oke, sekarang jamaah yang di studio nih, siapa yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangan. Wah, tinggi banget nih jamaah. Hai, siapa yang mau bertanya? Jamaah yang mana? Yang baju oranye silahkan, Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu melihat kamera sana. Apakah saya boleh nanya? Boleh, Bu. Nama saya Ibu Kati dari Majelis Taklim Al-Hikam, Babakan Sumber Cirebon. Apakah kalau kita sering bersodako, kita akan mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkan? Jika kita sudah menikah, terus bersodako bersama suami, apakah betul semakin dicintai Allah? Oh, amin, Masya Allah. Sudah itu aja Pak Ustadz. Oh iya, udah itu. Terima kasih Ibu, pertanyaan boleh tepuk tangan dong. Nah Ustaz Syam gimana nih? Misalkan nih, tadi rajin bersedekah, sudah menikah, suami istri, semakin dicintai Allah. Benar begitu bukan? Silakan Baik. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birrah, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, al-birrah, kebaktian. Kalau apa? Hatta tunfiku mimma tuhibun, sampai engkau mengeluarkan daripada hartamu, menginfakkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah orang yang bersedekah akan mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginannya? Tentu saja tidak. Kenapa? Keinginan kadangkala datang dari nafsu. Tapi orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ada enggak Bu di sini yang hadir mungkin waktu menikah dulu enggak mau? Ada enggak kira-kira? Orang dulu kan begitu. Enggak, misalnya dia enggak kenal sebelumnya, dijodohkan sama orang tuanya. Pokoknya dia malam pertama tuh benci aja liatnya. Enggak mau dia disentuh, subhanallah. Tapi ternyata sampai ada cucunya masih bersama.
Sampai sekarang udah puluhan tahun bersama dengan suaminya. Sampai dia menikah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Ternyata bukan mendapatkan jodoh sesuai keinginan, tapi justru mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bersedekah, kata Al-Quran, orang yang mengeluarkan hartanya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka dia akan mencapai kebahagiaan. Bisa saja sang anak merasa bahwa dijodohin sama orang tua itu membuatnya tidak sesuai dengan keinginan, tapi bisa saja itu yang mendapatkan kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan sedekah. Satu, sedekah bisa saja menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang kedua, sedekah itu menolak bala, bencana, musibah. Bukankah perpisahan, perpecahan dalam rumah tangga itu adalah musibah? Bukankah banyak rumah tangga yang tertimpa musibah dan tidak bisa melewatinya dengan sabar? Itu adalah musibah yang sangat besar. Lalu dengan sedekah itu bisa mencegah, menjadi penolak bala, menjadi penghalang daripada musibah, daripada bencana. Maka dari itu dikatakan orang yang bersedekah bisa bahagia. Orang yang sedekah bisa terhindar dari bencana. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, Al-mu'min, orang beriman, as-sakhi, yang dermawan, yang senantiasa bersedekah. Kata pertanyaan ibu tadi itu. Orang yang dermawan, qaribum minallah. Tentu saja dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanyakan semakin dicintai sama Allah, iya. Orang yang dermawan, qaribum minallah. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, efek daripada bersedekah, qaribum minan nas. Dia dekat dengan manusia. Masya Allah, 2024 banyak orang bersedekah itu nanti. Atau menjelang 2024 supaya dapat hati manusia. Itu fitrah manusia. Semakin sedekah, semakin menghadiahi, maka engkau akan semakin dekat dengan manusia. Berarti dekat sama jodohnya. Jodohnya. Bukankah seorang menantu yang paling cakep adalah yang paling banyak sedekahnya? Kata mertuanya ditanya, yang mana menantu ibu yang paling bagus? Pokoknya yang paling cakep itu dah, yang nomor 3 itu. Kenapa? Kalau datang ke sini, mama mau makan apa? Mama saya kasih duit ya. Pokoknya mantu gue yang paling cakep lah itu. Walaupun mukanya pas-pasan. Tapi jadi cakep. Kenapa? Pokoknya setiap ketemu, nih mah 5 juta. Ini mah 10 juta, ini mah 5 juta. Langsung mantu gue yang paling cakep dah itu. Padahal mukanya biasa aja. Tapi jadi cakep di mata mertua. Semakin dicintai manusia. Kenapa? As-sakhi, dermawan, senantiasa bersedekah. Qaribum minal jannah. Bukan hanya dekat sama mertua dengan manusia. Tapi qaribum minal jannah. Sangat dekat dengan surga. Dan ba'idum minan nar. Orang yang dermawan suka bersedekah itu jauh dari neraka. Sebaliknya, orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat sekali sama neraka. Masya Allah. Ibu sudah cukup jelas ya penjelasannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Boleh tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Nah ini masih ada pertanyaan dari sosial media nih. @putriuti_k. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah boleh nggak sih memaksakan jodoh saya opak Korea? Soalnya ganteng-ganteng gimana gitu. Kalau Indo kadang ada yang kurang gitu. Aduh, Ustadz Maulana, punten atau kemari deh. Kalau aku jadi laki-laki Indonesianya, aku tuh bakal ngomong gini. Gencana yo. Gencana, dibilang kurang gencana. Tunggu dulu, saya mau nanya nih. Yang bertanya tadi itu satu pertanyaannya. Setuju, Bu? Sini, Bu, semua. Sini cepat, sini. Sini. Kira-kira pertanyaannya, dia kan mau opa-opa Korea. Satu saja pertanyaannya. Apakah opa Korea itu mau sama dia? Belum tentu sih kayaknya. Belum tentu. Dasar ibu-ibu julid. Setelah yang satu ini jamaah, Alhamdulillah.